Halaman 175 rukun-rukun dua khutbah. Rukun-rukun dua khutbah. Ini sebenarnya sudah dijelaskan yang berhubungan dengan rukun-rukun khutbah. Sekarang ini bacaannya ya. Pertama, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Di antaranya yaitu memuji Allah. Itu maksudnya yang pertama. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun khutbah itu ada di 5, ya kan? Ada di 5. Yang mana sebagaimana sudah dijelaskan, yang pertama yang mana di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang mana di khutbah pertama itu wajib mengucap alhamdulillah, kemudian salat, kemudian wasiat dengan takwa. Yang mana 3 rukun ini wajib di khutbah pertama dan di khutbah yang kedua. Ya kan? Yang mana 3 rukun ini wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua. Adapun yang ketiga itu adalah membaca ayat Al-Quran yang dipaham. Itu yang afdalnya itu di khutbah pertama. Nah, afdalnya umpamanya di khutbah pertama, di khutbah kedua aja kalau Bapak juga ya kan. Lebih bagusnya dua-duanya ya kan. Khutbah pertama dibaca ayat Al-Quran yang dipaham khutbah pertama dibaca, khutbah kedua pun dibaca dua ayat Al-Quran yang dipaham. Kemudian yang terakhir adalah itu doa untuk mukminin mukminat atau muslimin muslimat. Itu khusus di khutbah kedua aja. Ya, tetapi apabila umpamanya di khutbah pertama umpamanya membaca 2 kalau kedua. Nah, cuma yang wajibnya itu di khutbah kedua. Umpamanya di khutbah pertama aja, di khutbah kedua kada, maka pada sah. Nah, ya kan? Khutbah pertama aja umpamanya doa muminat, khutbah kedua saja kada umpama. Kada sah. Karena doa muminat ini khusus di khutbah kedua aja kewajibannya. Tapi umpamanya sebagai tambahan di khutbah kedua dibaca, khutbah pertama dibaca juga sebagai tambahan adalah apa juga. Ya kan, dua-duanya dibaca itu sebagai tambahan. Cuma yang wajibnya di khutbah kedua. Di sini disebutkan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara menyatakan lapasnya, ya kan, pada kedua khutbah. Ya kan? Dengan cara menyatakan lapasnya pada kedua khutbah. Dan ini mesti bahasa Arab. Kalau umpamanya yang mengucap alhamdulillah, ya kan? Lalu dengan bahasa kita segala puji bagi Allah, pada sah. Jadi rukun yang mana ini mesti bahasa Arab, ya kan, mesti bahasa Arab, ya kan, mesti bahasa Arab. Namun kada bahasa Arab dengan memuji Allah Ta'ala, apa yang kayak beliau banyak memuji Allah Ta'ala atau bersolat kepada Nabi, kada bahasa Arab, kada diambil saja.
Jadi mesti bahasa Arab mengucap alhamdulillah dan salawat. Yang mana ini adalah pada kedua khutbah. Kemudian berwasiat kepada hadirin agar bertakwa, ya, itu dengan wasiat takwa. Dalam kurung dengan wasiat takwa, ya. Bapak berwasiat kepada hadirin agar bertakwa, dalam kurung dengan wasiat takwa. Barang aja kata-katanya itu jangan atiullah kah, jangan ittaqullah kah, atau dengan usikum nafsi bitaqwallah kah, barang aja. Dan ini pun wajib berbahasa Arab juga, ya kan? Walaupun wasiat takwa tersebut hanya mengucapkan atiullah bisa, ya kan? Atiullah, terserah aja, ittaqullah, atiullah, usikum nafsi bitaqwallah. Yang mana maknanya ini patuhilah, atau dalam kurung apa, taatlah kepada Allah. Patuhilah Allah, taatlah kepada Allah di dalam segala hal atau keadaan. Wasiat takwa disebutkan atau diucapkan pada kedua khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua, yang mana ucapan alhamdulillah, sholawat, kemudian apa, wasiat dengan takwa itu wajib. 3 rukun ini wajib pada kedua khutbah. Wajib pada kedua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua mesti ada yang 3 rukun ini. Mesti ada. Namun nyata tinggal ada sah, berarti khutbahnya. Apabila ada sah wajib diulangi. Namun kalau diulangi lalu sembahyang, maka ada sah sembahyangnya. Sembahyangnya ada sah. Apabila khutbahnya ada sah, maka sembahyangnya pun ada sah juga. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran yang dapat dipahami, jelas saja bahasa Arab juga ini. Jelas saja bahasa Arab Al-Quran. Ya, kalau maknanya aja kan bisa. Ya kan maknanya aja. Ada dibacain Al-Qurannya kan apa? Ada bisa. Ya, mesti Al-Qurannya. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab Al-Quran. Karena bahasa Indonesia tak ada, bahasa Inggris tak ada, ya kan? Namun menterjemahnya dengan bahasa Arab Indonesia dengan bahasa apapun terserah kalau menterjemahnya. Tapi Al-Qurannya mesti dibaca. Ada langsung terjemahnya aja, ada langsung artinya aja. Membaca satu ayat Al-Quran yang dapat dipahami pada salah satu khutbah. Khutbah pertama atau khutbah kedua. Tapi yang afdolnya pada khutbah pertama. Khutbah kedua biar kada lagi kalau kedua. Paling salah satunya aja. Khutbah pertama, khutbah kedua terserah aja. Khutbah pertama aja kah, khutbah kedua ada, atau khutbah kedua aja, khutbah pertama keadaan, ya kan? Yang penting ada. Namun hendak dibaca dua-duanya lebih bagus lagi. Di khutbah pertama dibaca, di khutbah kedua dibaca juga. Berdoa untuk orang-orang yang beriman dengan doa-doa akhirat pada khutbah yang kedua. Nah ini doa-doa akhirat, doa-doa untuk maksud orang beriman. Ini sekali itu doa untuk hadirin aja. Ya Allahumma ighfir lana walil hadirin. Cukup? Ya kan? Allahumma ighfir lana walil hadirin. Atau Allahumma ighfir lana itu jamak itu semua hadirin juga.
Allahumma ighfir lana, cukup aja, bintangan sahnya cukup aja. Atau namanya Allahumma ighfir lana walil hadirin, tambah hadirinnya kalau apa juga. Mun banyak lananya aja kalau apa juga, lana itu jamak itu ya beratan. Ya kan? Jadi masalah kewajiban itu kadang mungkin, kadang mesti lapasnya mukminat, kadang mesti, cuman itu nak abdolnya. Bintangan abdolnya ya mukminat ada berlapaskan mukminat. Itu abdolnya. Ya kan? Umpamanya kada berlapaskan mukminat, Allahumma ighfir lana cukup. Bintangan sahnya. Ya kan? Allahumma ighfir lana wal hadirin. Bagi cukup lagi. Yang penting doa yang berhubungan dengan akhirat saja. Berarti kalau doa keduniaan akan dianggap sah. Kalau umpamanya doanya untuk minta apa? Doa untuk mukmin-mukminat juga atau doa untuk para hadirin juga, tapi sekalinya minta apa? Minta masalah keduniaan. Kalau saja ya keduniaan yang diminta. Kalau sah. Tapi pun dua-duanya dunia dibaca yang meminta yang berhubungan dengan keduniaan atau yang berhubungan dengan akhirat itu sahanya akhirat ini bang mensahkan. Nah ya. Tapi apabila mintanya doanya melulu yang berhubungan dengan dunia aja kalau sah berarti. Lawannya dua-duanya sahanya mensahkannya dari segi yang berhubungan dengan akhiratnya ini itu namun sahkan ya kan? Atau umpamanya yang berhubungan dengan akhirat saja jelas saja sah. Nah ya sama ada doa umpamanya doa minta keampunan kepada Allah ya kan? Atau doa umpamanya apa dilepaskan dimasukkan surga kah? Doa dilepaskan supaya dilepaskan daripada api neraka umpamanya. Ya kan? Jadi kadang mesti doa keampunan kadang mesti. Ya kan? Bintangan sahnya kadang mesti nama doa keampunan kadang mesti bintangan sahnya. Sekalipun doa minta rahmat, ya kan? Minta namanya apa? Masukkan surga, lepaskan neraka, ya kan? Atau umpamanya minta taufik hidayah, sahanya juga, ya kan? Minta taufik hidayah. Minta selalu di dalam ketakwaan, minta iman yang sempurna umpama, minta Islam yang sempurna, sahaja juga. Cuma yang afdalnya itu adalah minta apa? Keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlapaskan Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat, itu berarti nang afdalnya. Umpamanya kada berlapaskan itu sahanya juga dari segi sahnya. Yang penting doanya berhubungan dengan akhirat. Itu adalah atau berhubungan dengan agama. Kalau yang biasa Al-Fatih kan Allahumma ighfir lana wa lil mu'minin, itu nang afdalnya. Ya kan? Minta keampunan untuk semua mukminin mukminat di mana aja di mana saja berada. Itu kan itu nang afdalnya. Berarti itu nang dari Nabi, berarti adalah dan ini pun berarti bahasa Arab juga. Nah, memang
Ya kan? Oleh karena itu kan ada sebahagian sebahagian adalah sebahagian masjid mungkin daerah rantau sana adalah itu semuaan bahasa Arab, bukan hanya nang rukunnya aja, nasihatnya pun bahasa Arab juga. Padahal yang wajib bahasa Arab itu hanya rukunnya aja, rukun nang 5 aja. Kalau nang nasihatnya itu biar bahasa kita bahasa apa terserah. Kalau nang nasihatnya selain daripada nang 5 rukun itu, berarti nang isi nang nasihat isinya pepada, ya kan? Isinya untuk apa? Untuk memberikan pelajaran apa? Pelajaran ilmu, ya kan? Itu biar bahasa apa aja karena jadi masalah. Yang penting rukunnya bahasa Arab. Cuman ada sebagian masjid daerah mana di daerah mungkin di Gadung sana mungkin di Gadung sana, ya kan, di rantau tapi di Gadung sekitar Gadung sana lah, di Masjid Salman Al Farisika apa ya, pokoknya di daerah Gadung sana kalau nggak ada salah itu semuanya berbahasa Arab. Nah, bagus banget tuh ya kan, bagus aja tuh, tapi rupanya yang hadirin ini paham aja juga rupanya adalah kira-kira adalah Allahu a'lam. Bagus aja juga gitu, ya kan? Karena jadi masalah, ya kan? Kira-kira hadirinnya paham, kira-kira juga. Sebenarnya kalau khutbah ini nang mana nang lebih dipahami oleh hadirin itu nang lebih bagus. Jangan bahasa-bahasanya, bahasa nang lebih dipahami oleh hadirin itu nang lebih bagus sebenarnya. Ya kan, sebenarnya itu. Namun bahasa nang orang kata kita itu paham, karena tadi mengerti bahasa nang pina bahasa apa-apa kak. Ya kan, bahasa nang pina tinggi mana bahasanya, ya kan. Orang-orang tertentu aja nang paham. Kenapa jawaban? Cuma yang lebih bagusnya sebenarnya adalah bahasanya itu yang kebanyakan orang, apalagi semua orang memahami. Kebanyakan orang atau semua hadirin memahami akan bahasanya itu, akan kata-katanya itu yang lebih bagus. Nah, ya kan? Karena orang-orang tertentu aja tentang paham atau mengerti kata. Jadi itu lebih bagus kalau bisa yang isi nasihatnya itu bahasa yang lebih mudah dipaham oleh hadirin. Nah, itu adalah juga disyaratkan harus duduk di antara dua khutbah dengan sikap tenang. Nah, jadi duduk di antara dua khutbah itu termasuk daripada disyaratkan, ujar, ya kan? Termasuk daripada disyaratkan duduk di antara dua khutbah. Jadi mesti duduk lah. Jadi yang ngarannya itu penghalat ngarannya antara dua khutbah. Jadi apabila ada dihalat dengan duduk, berdiri aja lah. Kada ada halatan antara dua khutbah itu berarti kada sah berarti khutbahnya. Nah, kada sah berarti khutbahnya lamun kada dihalat dengan duduk. Lamun orang nang jadi apa? Lamun orang nang umpamanya khutbahnya berduduk, umpamanya khotibnya berduduk aja. Karena kadang kau berdiri, duduk aja. Sakit batis kau umpamanya, kadang kau berdiri, paksa duduk. Khutbah pertama duduk, khutbah kedua berduduk. Lalu bagaimana mahalatnya? Dengan berapa? Berapa mahalatnya? Ya kan, ini kan itu umpama. Karena tuh khotibnya batiskan senang lain, rupanya kada nang kawannya khotib atau kada nang bisanya. Kecuali guru ini aja yang bisa, yang lain kada nang bisanya. Umpama kan contoh aja nih. Sedangkan gurunya ini sakit batis karena kau berdiri.
Napakah sedikit batis. Ya kan? Gramatika atau napakah asal muradnya barangnya umpama. Lalu bagaimana mahalatnya? Sedangkan khutbahnya berduduk. Kan ini umpama adalah contoh. Mahalatnya berarti dengan berapa? Nah, ya kan? Ya kan? Itu berapa ya mahalatnya? Itu mesti itu. Karena kalau kada, mesti dihalat. Namun orang yang berdiri, khutbahnya, ya kan berarti mahalatnya dengan berduduk. Namun khutbahnya berduduk berarti mahalatnya dengan berapa. Yang mana itu termasuk daripada disyaratkan dengan sikap tenang dan dilaksanakan berturut-turut di antara masing-masing rukunnya. Nah, yang mana rukun khutbah ini adalah khususnya yang 3 itu mesti apa ngarannya berturut-turut, berarti jangan sampai tahalak. Nah, itu yang 3 ini nang alhamdulillah, sholawat dan wasiat takwa itu berturut-turut. Kalau umpamanya salam dihalak dulu yang lain alhamdulillah, ya lalu ada dihalak lawan yang lain umpamanya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya kan kenakan baitu sholawat, baitu kenan apa wasiat dengan takwa. Jangan tahalak dengan kedahuluannya. Kalau umpamanya di antara alhamdulillah dan sholawat lalu dihalat dengan dua apa ngarannya di situ, dihalat dengan nasihat. Beluman lagi mengucapkan sholawat sudah nampak nasihat berdahulu, pepadah berdahulu. Nah berarti kan tahalat ngarannya jangan sampai tahalat. Mesti berturut-turut. Atau umpamanya mbah selawat belum lagi mengucapkan wasiat dengan takwa punya tahlat dengan apakah nasihat apakah umpamanya talah tuntungakan dulu nang 3 itu hajar nang lain hajar nasihat ya kan. Nah itu jadi mesti berturut-turut nang 3 ini ya kan? Berarti jangan sampai tahalat lawan nang lain dan terada hubungannya. Nang terada hubungannya itu adalah. Atau umpamanya kalawasan, alhamdulillah lawas dulu antaranya umpama kan ini masalah lawas dulu antaranya sudah nang dianggap lawas hanya ucapan sholawat berarti lawas ke antaranya dulu. Nah pada saat juga atau hanya sholawat maksud dan takwanya itu lawas antara lawan apa sholawat kena antaranya lawas bang dulu. Nah sudah pina dianggap lawas hajar nafat maksud dan takwa berarti tahalat lawas itu ada sholat juga. Jadi mesti berturut-turut jangan sampai dihalat oleh ucapan yang terhadap hubungannya dengan itu dan atau dengan berdiam yang dianggap lawas. Jangan sampai tahalat dengan ucapan atau lapas yang tidak ada hubungannya dengan alhamdulillah sholat dan wasiat dan takwa, dan jangan sampai tahalat dengan terdiam lawas antara itu. Nah itu adalah antara 3 rukun itu. 3 rukun itu bang berturut-turut lah. Juga berturut-turut antara kedua khutbah dengan sholat. Nah itu juga itu mesti berturut-turut juga. Jangan sampai tahalat lawas antara khutbah yang kedua dengan sholat. Itu jangan sampai tahalat lawas. Ya kan? Jadi apabila umpamanya mbah tuntung khutbah langsung qomat. Kalau umpamanya qomat pakai dulu
Jadi mbak khutbah tutup langsung obat, jangan pakai enak-enak. Apabila umpamanya antara tuntung khutbah lawan sholat Jumatnya tahalap lawas, dianggap lawas tahalapnya itu, maka ulangi khutbahnya. Ulangi khutbahnya. Sekalipun mau ulangi nang rukunnya aja. Sekalipun nang rukun aja, nang rukunnya aja mau ulangi. Kalau mesti nasihat-nasihat itu biar kalau bisa dibuat kalau aja, yang penting nang rukunnya. Itu kalau taharat lawas antara dengan tuntungnya khutbah kedua ya kan, dengan sholat Jumat itu jangan sampai taharat lawas. Ya kan? Kemudian diantaranya lagi bersuci. Maksudnya suci. Tentu aja siapa yuk? Si tuan khatibnya itu mesti dalam keadaan suci. Jadi tuan khatib itu apabila batal, padahal asalnya dalam keadaan suci, maka itu batal, wajib berwudu. Wajib wudu. Ya, wajib wudu. Mbah datang, tentu aja masa yang pulang. Asal rukunnya aja dulu. Nah, itu kan batal umpamanya. Padahal sudah perharatan sampai tak ada batal aja. Umpama wajib turun dari mimbar wudu dulu. Mbah wudu. Ya kan rupanya yang lain kerja mengganti juga. Ya menghadangin nang suara khatib wudu dulu. Ya kan? Yang lain kerja mengganti. Padahal biar diganti apa juga. Atau sarikan gaumanya pun ada mengganti. Ya kan? Dianggapnya apa amplopnya lain. Ya kan? Pada yang mengganti itu kadang padanya lagi amplopnya umpama. Sarikan ini umpama adalah berabut amplop umpama ya kan? Atau memang kada ada yang bisanya, kada ada yang bisanya. Padahal rukunnya itu pun cukup aja, asal rukunnya aja. Kada mesti yang bisa pak, asal rukunnya aja cukup sebenarnya. Asal yang wajibnya aja sudah, yang rukunnya aja sudah. Yang wasiat-wasiat, yang apa, yang kepada nasihat-nasihat biar ditinggal kalau apa juga. Yang penting rukunnya itu nang iya. Kalau itu kan sebagai tambahan, kan nasihat-nasihat isinya ya kan, kepada itu kan sebagai tambahan. Tapi umpamanya karena darurat kah atau napakah ya kan, karena waktu kah, kalau apa juga nang rukun-rukunnya aja cukup. Nah, nang nasihat-nasihat itu umpamanya apa kada dibuat kalau apa juga. Ya kan? Jadi apabila umpamanya kada ada lagi yang mengganti, ini apa hadanginya berwudu, lalu apa batu datang naik ke mimbar, tentu aja ulangi ya kan. Kada nang menarusakan tak ada ulangi dari awal. Ulangi dari awal. Nah itu tak. Kemudian menutup aurat. Nah. Jadi wajib menutup aurat orang yang khutbah itu. Ya, yang mana sudah kita ketahui auratnya apa? Laki-laki antara pusat dan apa? Intohon. Jadi mesti tertutup aurat. Namunnya terbuka kalau sah berarti. Kemudian berdiri bagi yang lembut. Nah, berdiri khutbah itu termasuk daripada syarat khutbah juga. Ya kan, sebagaimana suci syarat khutbah, menutup aurat syarat khutbah, maksudnya syarat bagi nang khutbah maksudnya. Suci itu syarat khotib, menutup aurat syarat khotib, berdiri pun syarat khotib juga, tentu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Namun yang kada mampu, kada kawa, maka silahkan berduduk ya. Cuman kalau orang yang berdiri tadi ya kan, itu mahalat antara dua khutbah itu dengan berduduk. Kalau orang yang berduduk mahalatnya dengan